Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mika pasal 4. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudahkah binasa penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Penjelasan dan renungan dari Mika 4 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 5, misi damai sejahtera mesianik. Hari-hari terakhir menunjuk pada masa depan yang dijanjikan Tuhan. Masa Mesias di mana gunung Tuhan atau Sion akan menjadi pusat penyembahan dan pemerintahan ilahi. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun untuk mencari pengajaran Tuhan, mencerminkan kerinduan global akan kebenaran dan damai sejahtera. Senjata perang akan diubah menjadi alat pertanian.
gambaran indah tentang berakhirnya kekerasan dan dimulainya kehidupan damai dan makmur. Setiap orang akan tinggal dengan aman di bawah pohon anggur dan pohon ara mereka, simbol kesejahteraan dan kestabilitas. Ayat 6-8, pemulihan orang tertindas. Tuhan akan mengumpulkan orang yang pincang dan terpencar, yaitu mereka yang tertindas dan dibuang, dan menjadikan mereka bangsa yang kuat. Ini mencerminkan prinsip ilahi. Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Menara kawanan domba dan bukit Putri Sion menandakan tempat kehadiran Tuhan di Yerusalem, di mana kerajaan dan pemerintahan yang dulu akan dipulihkan. Ayat 9-10, penderitaan sebelum pemulihan. Umat Tuhan akan mengalami kesakitan seperti perempuan melahirkan, melambangkan penderitaan yang mendalam selama pembuangan ke Babel. Namun di Babel juga akan ada penebusan dan pembebasan, karena Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ayat 11-13, kemenangan atas musuh. Musuh-musuh berkumpul untuk mencemarkan Sion, tetapi mereka tidak memahami rencana Tuhan. Tuhan akan menggunakan umatnya sebagai alat untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang menindas mereka. Gambaran tanduk dari besi dan kuku dari tembaga menyimbolkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk meremukkan musuh mereka, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan untuk menghususkan hasil kemenangan bagi Tuhan. Renungan dan aplikasinya buat kita. Janji damai dan harapan masa depan. Mika 4 adalah undangan untuk memandang jauh ke depan, bahwa seberapa gelap keadaan kita saat ini, Tuhan sedang merancang pemulihan besar. Apakah kita sedang merasa dalam pembuangan atau dalam penderitaan? Pegang janji Tuhan, di sanalah engkau akan ditebus. Kerinduan akan firman Tuhan dan kehadiran Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan untuk belajar jalan-jalannya. Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti itu hari ini? Apakah hati kita masih haus akan kebenaran dan hikmat Tuhan? Tuhan mengangkat yang lemah. Tuhan tidak mencari yang sempurna atau yang kuat menurut dunia. Dia memilih yang pincang dan terpencar untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Jika kamu merasa layak, ingat, kamu adalah calon pemimpin dalam kerajaan Allah. Rencana Tuhan melampaui logika musuh. Musuh berpikir mereka menang, tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang memakai semuanya untuk membentuk kemenangan yang lebih besar. Tuhan punya rencana bahkan di tengah kekacauan dan tekanan. Kesimpulan Mika 4 adalah bab harapan. Tuhan berbicara tentang masa depan di mana perdamaian, keadilan, dan pemulihan akan datang. Tapi sebelum masa itu, ada proses, ada penderitaan, ada penantian. Namun Tuhan tidak akan gagal menggenapi janjinya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.